Bab 164. Memecahkan rekor. Tepat ketika kaki Sandra berjarak kurang dari setengah kaki dari Renita, suara pedang yang keras tiba-tiba terdengar di gerbang kota, dan kemudian, secercah energi pedang berwarna emas datang ke punggung Sandra dengan hembusan angin yang kencang. Energi pedang berwarna emas begitu cepat hingga wajah Sandra berubah drastis. Kakinya masih bisa menghancurkan pusat energi Renita, tapi dengan demikian, dia akan terkena energi pedang di belakangnya. Tentu saja dia tidak akan mengorbankan dirinya demi menghancurkan wanita di depannya, wanita yang hanya alam fana yang tidak layak. Sandra menarik kembali kakinya, menghentakkan kakinya ke tanah, dan menggerakkan tubuhnya satu kaki ke samping, lalu melihat ke kejauhan. Dia ingin melihat siapa yang sebenarnya berani menyerang pengawal Kekaisaran Qin. Bukan hanya Sandra, tapi semua orang di gerbang kota memandang ke dalam kota, ingin melihat siapa yang sebenarnya berani menyerang pengawal kerajaan Qin. Menyerang pasukan pengawal Kekaisaran Qin sama saja dengan memprovokasi Kekaisaran Qin, bahkan murid partai Yuan pun tidak berani. Ketika pedang energi berwarna emas muncul, Komandan Huang pun berubah ekspresinya, lalu wajahnya tenggelam, dan dengan lambaian tangan kanannya, para pengawal di belakangnya mencabut tombak mereka dan bersiap-siap. Berani menyerang pengawal kerajaan di Qin, orang ini mungkin sangat bodoh atau sangat hebat. Jika sangat hebat, maka dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Di mata semua orang, sosok warrior yang muncul. Warrior yang mengabaikan tatapan semua orang dan berjalan cepat ke sisi Renita. Dia melirik si hitam dan si barbar yang pingsan di tanah, lalu pada Renita yang pucat, meminta maaf, maaf aku terlambat. Renita menggelengkan kepalanya, lalu melemparkan dirinya ke pelukan warrior yang, memeluk warrior yang dengan erat, tanpa berbicara. Apakah kamu murid sekte pedang? Pada saat ini, Sandra berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, warrior yang dengan lembut mendorong Renita menjauh, mengulurkan tangannya dan menyekat tetesan air mata kristal di pipi Renita, dan berkata, lihat, aku tuntut keadilan untuk kalian. Setelah berbicara, warrior yang berbalik, menghentakkan kaki kanannya, dan bergegas menuju Sandra. Pada saat yang sama, energi hitam di tubuhnya mengalir ke kakinya, sepatu angin dan langkah angin bekerja secara bersamaan. Pada saat ini warrior yang menunjukkan kecepatannya secara ekstrim, kecuali beberapa orang di lapangan, orang lain tidak bisa melihat tubuhnya sama sekali. Warrior yang tidak bertanya apa yang terjadi, karena itu tidak ada artinya, dan dia tidak bertanya siapa yang benar atau salah, karena itu tidak masalah sama sekali. Dia warrior yang membantu kerabatnya dengan mengabaikan kebenaran. Warrior yang tiba-tiba menyerang, semua orang di lapangan tercengang, ya Tuhan, itu adalah para pengawal kerajaan Qin, kapan murid sekte pedang tidak lagi menaruh kekaisaran Qin di mata mereka. Sandra juga terkejut. Dia tidak menyangka murid sekte pedang di hadapannya akan menyerangnya secara langsung, bahkan tanpa basa-basi. Setelah membeku, Sandra sangat marah. Jika lawannya adalah partai Yuan, maka dia akan agak takut. Karena pihak lain adalah murid sekte pedang, dan telah menyerangnya terlebih dahulu, tidak perlu baginya untuk berbaik hati dan bersikap sopan. Master alam bawaan yang rendah saja bahkan berani menyerangnya, apakah tidak sabar untuk mati? Tak lama kemudian, wajah Sandra menjadi serius, karena kecepatan master alam bawaan di depannya begitu cepat sehingga dia harus khawatir. Hanya pada jarak 2 kaki dari Sandra, warrior yang menyipitkan matanya sedikit dan menggerakkan tangan kanannya. Sepotong jimat kekuatan menamparkan lengannya. Segera, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia datang ke Sandra dalam sekejap, lalu menghunus pedangnya dan menebas ke Sandra.
Aura ungu pedang keluar, cahaya ungu memancar, dan cahaya ungu naik ke langit diiringi suara pedang. Sheila King, yang baru saja kembali ke kamar, tiba-tiba mengerutkan kening. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang hijau muncul di tangannya, dan pedang hijau itu bergetar hebat saat ini. Aura ungu, sepertinya kamu sangat puas dengan master saat ini, bahkan pedang hijau kalem telah merasakan antusias dan kegembiraanmu. Setelah kata-kata itu jatuh, Sheila King bergerak dan menghilang ke dalam ruangan. Di gerbang kota, warrior yang juga terkejut dengan perubahan mendadak dari pedang aura ungu. Ketika Sheila King memberikannya, dia belum pernah menggunakan pedang ini, jadi dia juga bingung dengan apa yang dilakukan aura ungu. Warrior yang bingung, dan lawannya Sandra ketakutan dan ngeri. Kecepatan warrior yang tiba-tiba dipercepat sudah membuatnya sangat terkejut, kecepatan dan kekuatan tebasan pedang warrior yang membuatnya terpana. Dia tidak habis pikir mengapa pendekar hitam dari alam bawaan memiliki kecepatan yang mengerikan dan mampu menunjukkan keterampilan pedang yang begitu mengerikan. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, juga tidak ada waktu untuk mundur. Sandra bersikap tegas, kemudian menggunakan lengan kirinya untuk menahannya. Dia juga ingin menghadang dengan benda lain, tapi apa daya, dia tidak punya apa-apa lagi. Karena dia meremehkan musuh di awal, dia tidak menggunakan senjata hitamnya, sedangkan mulai saat warrior yang menyerang sampai membuatnya terpuruk saat ini, hanya dalam 2 tarikan napas, dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata hitam, jadi dia memilih untuk menggunakan lengannya untuk memblokir. Antara pilihan kepala atau lengan, dia dengan tegas memilih untuk melindungi kepala, dan dia memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, yaitu pedang lawan mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan pada lengannya. Bagaimanapun, tubuh master alam pemenang setara dengan monster hitam level 9. Ark. Aura ungu menembus lengan Sandra tanpa hambatan, menghancurkan sedikit keberuntungan di hati Sandra. Seiring teriakan Sandra, lengan Sandra terbang keluar, dan aliran darah menyembur dari lengan Sandra seperti air mancur. Adegan itu cukup spektakuler dan mengerikan. Dengan pedang memotong lengan Sandra, warrior yang tidak berhenti, dengan menggerakkan pergelangan tangannya, pedang panjang itu dimiringkan ke tubuh Sandra. Jika yang ini terkena, maka tubuh bagian atas Sandra akan terpisah dari tubuh bagian bawah. Sandra ngeri, dan hampir dengan tanpa sadar memblokir dengan lengan kanannya. Hush! Satu tangan terbang lagi, dan darah menyembur kemana-mana. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya lagi, dan pedang panjang itu hendak menyerang lagi, dan pada saat ini, tombak perak menghantam punggung warrior yang dengan kecepatan yang sangat cepat. Warrior yang tidak berani gegabah, berbalik, dan pedang panjang menebas tombak perak di belakangnya. Ding! Suara nyaring sentuhan logam terdengar di lapangan, lalu aura ungu terpisah dari tombak perak. Melihat cacat di tombak perak itu, kelopak mata Komandan Huang meloncat, senjatanya tingkat atas level hitam, dan senjata tingkat hitam level atas dilukai oleh lawan. Memikirkan hal ini, Komandan Huang melirik aura ungu di tangan warrior yang, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, pedang hitam tingkat bumi, apakah kamu murid sekte pedang yang ikut dalam peringkat King Yun? Ya. Warrior yang menatap orang di depannya, energi hitam melonjak di tubuhnya, siap menyerang kapan saja. Cahaya dingin melintas di mata Komandan Huang dan berkata, karena kamu murid sekte pedang, kamu seharusnya tahu bahwa tidak diperbolehkan menyerang secara pribadi di kota kekaisaran, dan kamu tidak hanya melakukannya, bahkan objeknya adalah pengawal kerajaan Qin kami. Kenapa sekte pedangmu sekarang tidak menaruh kekaisaran Qin kami di mata kalian lagi? Apakah kamu ingin menuduh kejahatanku dulu? Warrior yang mencibir dan berkata, tidak masalah,
karena kamu ingin bicara soal kebenaran sekarang, mari kita bahas soal kebenaran. Aku ingin bertanya, apa kesalahan ketiga temanku? Sehingga kalian ternyata ingin langsung melumpuhkan mereka di jalan. Lupakan saja, kurasa kamu tidak akan menceritakan kejadian sebenarnya. Renita, ceritakan kejadian sebelumnya. Sambil berkata, warrior yang menatap Renita. Renita menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengarnya, wajah warrior yang menjadi muram, lalu menatap Komandan Huang, dan berkata, apakah yang dia katakan itu benar? Mereka menyerang orang di kota kekaisaran, kamu tidak dengar? Komandan Huang berkata dengan sungguh-sungguh. Jika lawannya hanyalah pendekar hitam biasa, dia pasti tidak akan berbicara omong kosong dengannya, tetapi lawannya adalah murid Sekte Pedang. Meskipun Sekte Pedang sekarang kurang jaya, itu juga 6 kekuatan utama, dan dia tidak bisa menyinggungnya. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan alasannya. Situasi yang begitu jelas, siapa yang ingin kamu tipu? Warrior yang berkata dengan dingin, apakah kamu beranggapan semua orang idiot seperti kamu? Lancang. Dihina oleh warrior yang di jalan, Komandan Huang marah, dan dia tidak berbicara omong kosong saat ini. Dengan lambaian tangan kanannya, dia berkata, tangkap, jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Pada saat ini, dia telah memutuskan untuk memenggal langsung pria dan wanita di depannya ini di jalan, bahkan jika dia akan menyinggung Sekte Pedang. Warrior yang mencibir dan berkata, tentu saja, kamu masih berbicara tentang kekuatan, dan jika sesuatu terjadi, kamu akan menanggungnya. Aku khawatir kamu tidak akan mampu. Kemudian, warrior yang melemparkan sesuatu dengan tangan kanannya, dan sebuah lencana terbang menuju Komandan Huang. Melihat lencana ini, wajah Komandan Huang tiba-tiba menjadi luar biasa, dan segera, tangannya mulai gemetar. Bersambung.